Assalamualaikum Adan Teteh, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke Teteh, semoga Teteh hari ini juga ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semuanya dalam keadaan semangat dan siap untuk belajar. Nah Teteh, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia ya. Kalau kemarin kita sudah belajar persiapan menulis. Nah, sekarang kita akan belajar persiapan membaca dan juga memahami gambar seri. Sebelumnya kita buka ya pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik Teteh, sudah disiapkan buku tema 2-nya di subtema 4 ya. Perhatikan halaman 134. Nah, di situ ada 4 buah gambar yang semuanya sedang beraktivitas membaca. Nah, menurut A dan Teteh, manakah sikap membaca yang baik dan manakah sikap membaca yang tidak baik? Kita amati ya. Beri tanda checklist untuk sikap membaca yang baik dan beri tanda silang untuk sikap membaca yang tidak baik. Sikap membaca yang baik ditunjukkan oleh gambar yang ini dan yang ini. Ya, selanjutnya setelah kita mengamati gambar membaca yang baik, kita akan menyebutkan tata cara membaca yang baik. Yang pertama, carilah tempat yang terang untuk membaca. Yang kedua, biasakan duduk dengan tegap ketika membaca. Yang ketiga, jaga jarak antara mata dan buku sejauh 30 cm. Nah, itu dia 3 hal yang harus Teteh perhatikan ketika akan membaca. Ya, usahakan tidak di tempat yang gelap ataupun redup, kemudian tidak membaca sambil tiduran, tengkurap ataupun terlentang ya, dan tidak terlalu dekat ketika membaca, jarak mata dengan bukunya. Nah, buku apa aja sih yang suka Teteh baca di rumah? Nah, Teteh, buku bacaan itu jenisnya banyak ya. Ada buku pelajaran, ada buku cerita, ada juga majalah, ada juga buku komik, dan ada juga koran yang isinya berupa berita di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita buka halaman 152 yuk Teteh. Nah, di situ kita akan mengenal gambar ilustrasi yang biasanya ada di buku-buku cerita atau buku dongeng. Di buku-buku pelajaran juga biasanya terdapat ilustrasi. Tujuannya untuk memperjelas isi teks ya. Kadang Teteh suka menemukan gambar-gambar di buku-buku tema seperti itu. Nah, itu namanya gambar ilustrasi. Oke, sekarang kita akan coba membuat cerita dengan gambar ilustrasi di halaman 153 ya. Di situ ada 4 buah gambar. Nah, keempat gambar tersebut disebut dengan gambar seri ya. Itu artinya Teteh harus mengurutkan gambar yang tepat sesuai urutan ceritanya dengan benar ya. Kita akan coba membuat cerita. Sebelumnya Teteh perhatikan dulu keempat gambar tersebut ya. Oke, kita lihat dari gambar yang pertama, ada seorang anak perempuan. Teteh boleh kasih nama ya. Misalnya itu namanya Siti ya. Kita namain Siti ya. Siti memakan rujak dengan sambal yang sangat pedas.
Keesokan harinya, ketika di sekolah, Siti merasa sakit perut dan Siti pun izin kepada ibu guru. Kemudian Siti pergi ke dokter bersama ibunya. Ternyata perut Siti sakit gara-gara makan rujak yang terlalu pedas. Akhirnya Siti pun harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, itu dia ATT ya. Jadi seperti itu membuat cerita berdasarkan gambar seri. ATT perhatikan dulu gambarnya, disusun mana gambar yang pertama urutannya. Kemudian ATT buat cerita dari gambar yang ATT lihat ya. Begitu caranya membuat cerita dari gambar seri. Nah, satu lagi contoh di halaman 157. Di situ ada 4 buah gambar. Nah, ceritanya di situ adegan pertama, ATT bisa lihat ya. Mereka ingin membaca di perpustakaan. Ada Rasti dan Melani. Kemudian adegan kedua, mereka mengisi daftar pengunjung di perpustakaan. Lalu adegan yang ketiga atau gambar yang ketiga, Rasti dan Melani mencari buku di rak buku. Dan adegan yang keempat, Rasti dan Melani duduk membaca buku pilihannya. Seperti itu. Nah, sekarang ATT coba ya membuat cerita dari gambar seri. Ada di halaman 158. Silakan ATT buka bukunya, kemudian amati dulu gambarnya, lalu urutkan dulu mana gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ATT ceritakan melalui voice note ya. Nanti voice note-nya ATT boleh kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke, siap ya ATT ya. Semangat! Oke ATT, sekian dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ATT yang sudah semangat, tetap semangat dan selalu semangat setiap hari untuk belajar di rumah ya. Nah, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa ATT harus sholat 5 waktu dan bantuin ayah dan bunda juga di rumah ya. Assalamualaikum ATT, sampai jumpa lagi.